Aplikasi Travel CRS merupakan aplikasi hasil pengembangan dari tim penelitian kami, di mana aplikasi Travel CRS ini merupakan aplikasi untuk perencanaan perjalanan wisata. Jika seorang calon wisatawan tersebut itu akan mengunjungi sebuah daerah selama N hari kunjungan wisata. Katakanlah misal dia ingin ke Bandung, sebelumnya belum pernah ke Bandung, dan dia akan berlibur di situ selama katakanlah 3 hari. Nah, nanti dia pasti akan berpikir, saya nanti akan pengen kemana saja agar hari pertama, hari kedua, ketiga tersebut itu dia akan mempunyai sebuah rute perjalanan yang optimal ya dalam 3 hari kunjungan itu. Nah, sistem nanti secara otomatis akan menghasilkan jadwal, akan mengenerate jadwal rute wisata yang optimal kepada user, dan optimalnya itu adalah sesuai dengan kebutuhan user sendiri. Jadi sistem itu memberikan kesempatan bagi user untuk mengcustom rute wisata yang nanti akan direkomendasikan oleh sistem, tentunya dalam N hari kunjungan wisata tersebut. Ide utamanya adalah misal seorang calon wisatawan dia ingin katakanlah ke Bandung. Ini kebetulan memang di pengembangan awal ini Travel CRS kami mengambil domain destinasi-destinasi wisata yang ada di Bandung Raya. Nah, ini ide utamanya adalah misal user ingin atau calon wisatawan ingin piknik ke Bandung, dia belum pernah ke Bandung sebelumnya dan dia ingin berlibur selama beberapa hari di Bandung. Ini enaknya saya piknik kemana saja ya? Kebetulan saya nggak hafal Bandung nih. Ini kebetulan saya nggak hafal Bandung nih. Saya nanya kemana saja ya? Hari pertama saya nanya kemana saja, hari kedua kemana saja, hari ketiga kemana saja ya? Kalau saya pengen 3 hari di Bandung. Nah, satu solusi yang biasanya dilakukan oleh calon wisatawan adalah dia memanfaatkan jasa dari agen wisata. Ya, sehingga nanti agen wisata akan memberikan rute-rute wisata hari pertama kemana, hari kedua kemana, hari ketiga kemana, dan bahkan akan mengantar wisatawan tersebut ke destinasi-destinasi wisata tersebut. Namun tentunya ini membutuhkan biaya tambahan. Nah, bagi seorang calon wisatawan yang dimana dia misal seorang backpacker dan mungkin memang sebagian besar wisatawan itu backpacker, tentu akan memakan ya dianggap mungkin ini lebih costly gitu ya. Nah, di sini kami berpikiran untuk mengembangkan aplikasi ini yang nanti dapat dimanfaatkan oleh calon wisatawan untuk jika ingin berlibur ke sebuah daerah, dia nanti sistem itu akan memberikan itinerary perjalanan wisatanya. Dia mulai berangkat ke hotel jam segini, nanti sampai di sini jam segini, kemudian berangkat lagi ke sini dan seterusnya sampai kembali lagi nanti ke hotel. Bersamaan dengan petanya, peta atau map dari perjalanan wisata tersebut, dari rute tersebut. Ya, memang ada beberapa aplikasi lain yang sudah atau aplikasi-aplikasi wisata yang sudah dikembangkan, baik itu yang bersifat global seperti TripAdvisor, Google Trip, kemudian ada Traveloka gitu ya, ada Trivago. Nah, ada juga yang aplikasi wisata yang dikembangkan secara lokal. Ini misal untuk tempat wisata di daerah Semarang, ini di Kalimantan, ini di Jogja. Ini global ini. Nah, namun dari aplikasi-aplikasi ini tidak ada yang merekomendasikan rute wisata, apalagi dalam N hari kunjungan wisata, dalam katakanlah 2 hari atau 3 hari, 4 hari kunjungan wisata. Sehingga dengan demikian kami mengembangkan aplikasi ini dan semoga aplikasi ini dapat memberikan manfaat baik untuk pengembangan wisata di Indonesia maupun membantu juga dari calon wisatawan untuk dia mengunjungi sebuah daerah tertentu dalam
liburannya gitu ya, dalam liburan katakanlah beberapa hari ke sebuah daerah, dia nanti akan langsung mendapatkan itinerary secara otomatis dari sistem ini. Tentunya yang optimal. Nah, fitur yang ada di dalam aplikasi ini adalah informasi destinasi wisata, kemudian destinasi wisata berdasarkan kategorinya apa saja. Nah, yang menjadi istimewa itu adalah rekomendasi rute wisata. Ini. Jadi ini nanti direkomendasikan secara otomatis dan kami memanfaatkan salah satu algoritma di dalam keluarga Swarm Intelligence yaitu Firefly Algorithm. Nah, rekomendasi rute wisata ini juga nanti akan direkomendasikan dalam beberapa hari kunjungan wisata, tentunya yang optimal. Berangkat dari hotel, kembali lagi ke hotel berangkat dari sebuah hotel dan kembali lagi ke hotel itu ya. Kemudian juga ada peta yang terintegrasi dengan Google Map. Dan selain itu juga aplikasi ini friendly dengan mobile device. Nah, selain itu user itu diberikan kesempatan untuk mengcustom rute wisata yang nanti akan direkomendasikan oleh sistem. Jadi user diberikan kesempatan untuk melakukan customisasi sehingga nanti rute wisata yang direkomendasikan itu bersifat personalized ke user tersebut. Nah, ada 3 kriteria dari kebutuhan user yang nanti akan diakomodasi oleh sistem, yaitu misal user ingin mengunjungi tempat-tempat wisata yang populer. Atau mungkin saja user itu pengen destinasi wisata sebanyak mungkin dalam katakanlah 3 hari kunjungan wisata tersebut. Mungkin juga user ingin tempat-tempat wisata di dalam rute tersebut itu yang meminimalkan budget. Nah, user diberikan kesempatan juga untuk menentukan bobot dari 3 kriteria ini. Katakanlah meminimalkan budget itu tidak terlalu menjadi fokusnya. Katakanlah dengan bobot kalau dari skala 0 sampai 1 dia 0,5. Dia sebanyak mungkin, oke lah 1 dia pengen sebanyak mungkin. Dia juga pengen yang populer, ini 1 katakanlah gitu ya. Nah, untuk merekomendasikan rute wisata dan atau menghasilkan jadwal wisata tersebut secara otomatis, itu sistem memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah memperhatikan jam buka dan tutup dari tiap destinasi wisata, kemudian memperhatikan rating dari atau popularitas dari destinasi wisata, memperhatikan juga tingkat kemacetan rute. Nah, ini berdasarkan tingkat kemacetan yang didapatkan dari Google Map API. Kemudian juga memperhatikan tarif tiap destinasi, tiap destinasi ada tarifnya tentunya. Tambahan lagi juga memperhatikan durasi rata-rata dari orang-orang itu dalam mengunjungi sebuah destinasi wisata. Katakanlah tebing keraton itu biasanya orang menghabiskan waktu di tebing keraton itu berapa lama. Ini data juga kami pertimbangkan dalam merekomendasikan rute wisata dan data ini didapatkan dari Google. Cara kerja mungkin akan lebih jelas jika nanti langsung dari demo aplikasinya, tetapi di sini kami akan singkat sampaikan bahwa nanti awalnya user akan menginputkan kategori wisata, kemudian nanti sistem ini akan menyajikan tempat-tempat wisata tersebut dan user nanti akan memilih tempat-tempat wisata yang ingin dia kunjungi. Kemudian nanti user itu menginputkan dia sudah memesan hotel di mana, nanti diinputkan ke user dan nanti user juga dapat menginputkan kebutuhannya. Dia ingin rute wisatanya seperti apa berdasarkan 3 kriteria kebutuhan tadi. Baru nanti sistem akan membangkitkan jadwal wisata berdasarkan Firefly Algorithm dan juga konsep multi-attribute utility theory dalam menentukan fitness di Firefly Algorithm ini. Nah, sedikit disclaimer bahwa pikniklah.com ini saat ini memang tidak bisa diakses dengan VPN Telkom University, namun dapat diakses lewat jaringan selain VPN Telkom University.
Ini sedang kami usahakan untuk diperbaiki karena sebelumnya itu bisa diakses lewat jaringan manapun, baik lewat VPN Telju maupun di luar Telju. Tapi saat ini dapat diakses lewat jaringan selain VPN Telju. Ya, ini adalah aplikasi dari Travel CRS. Ini halaman home-nya, dan nanti ini user diberikan kesempatan untuk memilih tempat-tempat pariwisata berdasarkan kategori atau melihat-lihat lah, browsing berdasarkan kategori-kategori di sini. Dan ini memang belum banyak data yang kami masukkan. Ini data bisa saja ditambahkan untuk dimasukkan. Nah, yang menjadi fitur utama itu adalah rekomendasi jadwal wisata. Ini alamat kami, bikiniklub.com. Misal user ingin memilih tempat-tempat wisata alam, ya, kemudian dia juga ingin yang wisata edukasi, dia ingin juga wisata sejarah. Nah, nanti sistem akan menyajikan tempat-tempat yang sesuai permintaan dari user. Nah, ini misal user pengen ke sini, misal user pengen ke sini, misal user pengen ke sini, misal pengen ke sini juga, katakanlah. Nah, ini sebenarnya kenapa pengen ke sini itu, ini sebenarnya bisa diklik kanan. Ini kalau mau ingin dilihat, oh ini vihara ini adalah seperti ini, seperti itu ya. Nah, juga misal pengen ke jendela alam, ini juga pengen ke sini, dia pengen ke Tangkuban Perahu juga, pengen ke, oh ini situ Ciburui misal, Sangyang Tikoro dia juga pengen ke situ, ini pengen ke sini, ya katakanlah misal permintaan dari user itu banyak, misal dia pengen kayaknya lucu Taman Bikunia gitu. Nah, ini adalah tempat-tempat wisata yang ingin dikunjungi oleh user, dan ini user masih bisa meremove kalau dia ragu-ragu. Kemudian klik rekomendasikan. Nah, ini ada tempat-tempat yang dipilih oleh user tadi, dan kemudian di sini user bisa memilih hotel yang dia mungkin sudah pesan seperti itu. Nah, ini adalah tiga kriteria yang nanti digunakan untuk mengcustom rute wisata. Katakanlah dia ingin mengunjungi sebanyak mungkin, ya katakanlah ya 0,8 atau berapalah gitu ya, nggak terlalu ya so-so lah gitu ya, meminimalkan biaya katakanlah ya nggak begitu gitu ya, mungkin 0,45 gitu ya. Ingin yang populer, oh iya dia ingin yang populer, karena dia ingin pamer ke teman-temannya katakanlah kalau populer. Nah, dengan bobot-bobot ini kemudian klik rekomendasikan. Nah, sistem nanti akan merekomendasikan kemudian bisa 3 hari. Ini memang yang kami kembangkan saat ini adalah untuk 3 hari perjalanan wisata, karena memang user kebanyakan mungkin saja memang 3 hari untuk menghabiskan waktu berada di sebuah daerah, misal pada sebuah long weekend. Nah, ini adalah dari hotel, kembali lagi ke hotel. Nah, dia asumsi bahwa ini berangkat selalu jam 8, sebenarnya ini juga bisa dirubah, bisa di-custom juga di dalam programnya. Nah, kemudian ini adalah rute wisata yang sudah dipilihkan oleh sistem supaya optimal berdasarkan kriteria pengguna tadi dan bobot-bobotnya. Perjalanan katakanlah dari Cimbulit ke Puspa Iptek Sundial ini memakan waktu sekian. Ini adalah sudah berdasarkan pada tingkat kemacetan dari Google Map API. Nah, selain itu juga di sini Puspa Iptek ini kok 832 sampai 1032. Ini karena memang berdasarkan data dari Google itu durasi orang berada di Puspa Iptek itu sekitar 2 jam, katakanlah seperti itu. Nah, ini nanti berangkat ke sini, ini juga mempertimbangkan tingkat kemacetan, jadi jam segini sampai jam segini dan seterusnya sampai kembali lagi. Nah, hari kedua juga seperti itu, hari ketiga juga seperti itu. Nah, ini mapnya, di sini ada alamat-alamatnya kalau diklik, ya, dan ini juga dapat di zoom, tampilan satelit juga bisa, maupun map yang biasa. Nah, semua juga sama.
Nah, ini adalah aplikasi kami, Travel CRS. Jika kita bandingkan dengan misal Traveloka, ini Traveloka. Traveloka ini hanya menyajikan destinasi wisata, misal kalau misal kita memilih Bandung, destinasi wisatanya apa dan tarifnya berapa, tetapi tidak merekomendasikan rute wisatanya. Nanti hari pertama kemana, hari kedua kemana, hari ketiga kemana. Ada juga aplikasi Romerio. Sebentar. Ini aplikasi Romerio. Aplikasi Romerio ini dia juga menghasilkan rute, tapi rute itu adalah dari point to point. Katakanlah saya dari rumah saya di Bojong Soang, saya pengen ke Farmhouse Lembang. Nah ini Farmhouse Susu Lembang. Nah, tempat wisata, cuman dia hanya menyajikan menyajikan rute dari poin ke poin, jadi dari Bojong Soang ke Farmhouse. Memang di sini dia juga merekomendasikan ini ya, akomodasinya gitu ya, mungkin tempat-tempat untuk menyewa mobil dan sebagainya. Tapi ini tentang rutenya ini hanya point to point, dan dia tidak merekomendasikan jadwal wisata dalam N hari kunjungan. Seperti itu. Nah, aplikasi kami Travel CRS ini juga friendly jika nanti diakses dari mobile device. Ya, ini adalah rekaman dari screen iPhone saya ini atau handphone saya dalam mengakses pikniklah.com di sini. Ini kebetulan memang saya rekam dan ini video yang saya rekam dari akses di smartphone saya. Jadi ini mungkin sedikit akan saya jelaskan bahwa di sini aplikasi pikniklah.com ini dapat diakses juga melalui mobile device. Ini mengambil sampel, ini handphone saya, dan tampilannya memang menyesuaikan resolusi dari mobile device yang sedang mengakses aplikasi ini. Ini saya play, ini bisa ya semuanya tampil utuh, memang ada versi untuk mobilenya. Ya, ini halaman awalnya. Nah, ini menu-menunya juga muncul. Ini untuk destinasi wisata, jadi tetap ini muncul untuk menu destinasi wisata dan tidak rusak. Jadi tetap friendly untuk mobile device. Ini contoh di smartphone saya. Ya, ini kalau kita klik salah satu destinasi wisata, ini Curug Tilulowe Opat. Ya. Nah, sekarang kita klik rekomendasi wisata. Ini fitur utama. Di sini misal user milih wisata alam, wisata permainan, wisata hiburan. Nah, ini memunculkan seperti halnya di web yang lewat laptop tadi, ini juga muncul. Misal user memilih tempat-tempat wisata, seperti halnya yang tadi dilakukan di laptop. Jadi di sini tetap bisa muncul secara utuh untuk masing-masing menunya. Ya, ini yang warna pink ini adalah yang dipilih, yang sudah dipilih oleh user. Ini misal halaman 2-nya, ini juga dia memilih tempat-tempat wisata yang akan dikunjungi. Kemudian itu klik bawahnya itu rekomendasikan 14 destinasi wisata. Nah, nanti ini adalah tempat-tempat yang dia pilih tadi.
tempat wisata, kemudian pilih hotelnya, dan ini untuk kustomisasi kebutuhan. Ada 3 kriteria tadi, misal seperti itu, kemudian klik rekomendasikan. Nah, ini akan muncul jadwal wisatanya secara otomatis. Ini yang ada di smartphone. Jadi tetap muncul secara utuh sama, jadi tetap bisa menyesuaikan dengan mobile device yang kita gunakan. Nah, ini alamat-alamatnya juga sama seperti yang ada kita di laptop, bisa di zoom juga, bisa muncul satelit, tampilan satelit. Ya,